mungkin walaupun kita sudah kenalan ya kemarin semasa materi, semasa online kemarin kita ketemu 2 kali ya. Saya sebagai moderator, begitu juga Bu Husnul dengan teman-teman. Nah, alhamdulillah kita dilanjutkan juga memang yang mendampingi sebagai moderator dilanjutkan sebagai pendamping tugas mandiri ya Bu Husnul. Iya Bunda, Kita betul. 30 orang yang dalam SK itu saya sudah baca. Nah, saya dan Bu Husnul sudah sepakat. Jadi yang 1 sampai 15 nanti Bu Husnul urutannya, yang 16 sampai 30 saya ya Bu Husnul. Ya, iya Bunda, Eee, siap. ya seperti itu. Nanti mungkin Bu Husnul tadi sudah menyampaikan kita punya komitmen kita selesaikan sama-sama ya. Kita buat program sama-sama, nanti setelah penjelasan tugas mandiri, kita akan beri gambaran sedikit juga bagaimana cara membuat program. Makanya tadi pagi saya sudah sampaikan ke teman-teman, ayo teman-teman hari ini dimulai kegiatannya dengan laporan kepada kepala sekolah bahwa mulai hari ini kita ditugaskan membuat laporan tugas mandiri gitu. Teman-teman ya, sudah siap Bu Husnul? Nah, ini kan lebih menarik ya. Iya, betul Saya Bunda. berarti termasuk visual ya Bu Husnul? Iya Bunda, Jadi suka visual. Suara saya jelas? jelas Bunda. Iya, saya masuk ke visual kayaknya. Jadi sukanya yang menarik-menarik gitu kalau mau menampilkan sesuatu tuh yang bikin mata kita apa ya, dengan melihat kita menjadi semangat gitu. Nah, ini juga salah satu Warna-warni ya Bu. ya warna-warni paling tidak ada hal-hal yang uniknya lah gitu. Kayak ini kan lucu gitu kalau buat saya menarik. Ada pulpen, ada buku, ada apa. Jadi bukan tampilan PPT yang seperti biasanya. Ini mungkin kayak pakai Canva kayaknya. Gitu. Jadi itu juga yang harus ditampilkan teman-teman semua nanti dalam menyusun program pembelajaran di kelas ya. Baik, kita mulai Bu Husnul. Mohon maaf, Siap, saya Bunda. terlambatnya banyak. Jadi kita mulai. Teman-teman ini pelaksanaan tugas mandiri, baik dilanjutkan. Tugas mandiri merupakan tindak lanjut ya. Jadi kemarin itu ada yang sempat belum fokus gitu. Admin WA saya, Bun ini kok masih ada yang tanya. Mengira kalau sudah kemarin pertemuan materi secara online itu dan sudah post test sudah selesai gitu. Padahal ini kita ada lanjutannya ini, proses pelaksanaan pelatihan yang kita ada tingkat lanjutnya ini. Peserta pelatihan wajib menyelesaikan tugas mandiri sebagai panduan sesuai dengan panduan. Lanjut Bu Husnul. Iya. Oke, tujuan tugas mandiri pastinya ini menerapkan semua pengetahuan ya, keterampilan serta sikap yang diperoleh selama tatap muka. Kita tatap muka sudah mendapatkan 10 materi ya, 11 dengan kebijakan termasuk etika gitu. Etika dan karakter etika dan kompetensi pendidik dapatkan ya. Kemudian etos kerja ya, itu dapat semua. Nah, ini kita akan dilihat nanti di sini. Termasuk dengan membuat rencana pembelajaran, kemudian membuat penilaian, merancang deteksi dini tumbuh kembang anak dan melakukannya, termasuk membuat KTSP ya. Kita nanti membuat KTSP dan ada juga kemudian alur pelaksanaannya, kita akan membuat perencanaan, itu yang tadi saya buat, kita akan mencoba membuat program. Jadi teman-teman punya gambaran, apa-apa dulu, kan ini lanjutan, berarti yang sudah lolos dulu punya sertifikat diklat dasar ya, pastinya sudah pengalaman lah, tinggal meneruskan, sudah tahu gitu ya. Ini perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, kemarin kita sudah lewati itu. Ya, tinggal membuat pelaporannya. Pendampingan, nih penyampaian surat kepada kepala sekolah tadi sudah dilakukan, makanya tadi saya info di grup. Kemudian peserta memahami panduan tugas mandiri, dibaca lagi berulang-ulang, dipahami apa saja sih yang harus saya lakukan gitu. Misalnya membuat penilaian ini saya berapa orang yang harus saya nilai gitu, membuat kegiatan apa tuh yang
perilaku hidup bersih dan sehat gitu. Berapa orang yang harus saya lihat gitu ya. Itu harus dilihat lagi di panduan, dibaca berulang-ulang. Kemudian penyusunan jadwal TM nih. Nah, setelah memahami, teman-teman semua memahami tugas mandiri ini, kita akan menyusun jadwal TM, jadwal tugas mandiri. Ngapain aja sih kita selama 1 bulan sampai nanti pengumpulannya itu tanggal 30 September ya? Betul. Mulai dari sekarang, 30 September itu sudah dikumpulkan baik online maupun hard kopinya kita antar ke kebun jeruk ya. Kalau ditakdirkan, insya Allah ditakdirkan ada umur, kita sama-sama mengumpulkan di sana ya Bu Husnul. Kita janjian di sana dan foto bareng biasa, pamer ini tugas Siap, mandiri Bunda. kita. Wah, seneng banget gitu ya. Oke, Bismillah. senang banget. Bismillah kita niatkan ya, semua niat baik insya Allah akan diberi kemudahan oleh Allah. Di penyusunan KTSP, kemarin materinya sudah dapat kan ya? Penyusunan KTSP, kemudian pelaksanaan program DDTK, deteksi dini tumbuh kembang anak. Hanya deteksi dini tumbuh kembang anak ini kan di situ kalau tahun lalu itu tidak dibatasi usia. Kalau sekarang harus di atas 5 tahun. Sedangkan buku KMS yang pink yang ada di Posyandu itu, yang dipegang oleh anak-anak balita itu tidak ada usia 5 tahun ke atas ya, karena balita. Jadi teman-teman boleh searching panduannya untuk berat badan dan tinggi badan yang ideal buat anak. Ada nanti, tapi boleh merujuk ke situ, cari aja. Saya sih sudah share sebenarnya di grup waktu itu. Cuman nanti teman-teman disampaikan linknya, sumbernya dari mana gitu ya. Kemudian PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, ini juga 2 anak yang berbeda, jadi 2 keluarga yang berbeda. Pelaksanaan program pelibatan orang tua di lembaga PAUD. Nah, ini juga materinya teman-teman sudah dapat. Bagaimana teman-teman membuat program supaya orang tua itu berkegiatan gitu di PAUD ya, di lembaganya masing-masing. Nanti Bu Husnul bisa tambahkan ya kalau saya menyampaikannya kurang lengkap atau kurang tepat. Siap, Bunda. Kemudian pelaksanaan kegiatan KBL. Nah, kunjungan belajar apa nih L-nya ya? Lokal ya? Ya, pelaksanaan kegiatan belajar lokal ini boleh di salah satu lembaga yang kita rujuk gitu. Nah, di sini persyaratannya kalau KBL itu ketentuannya maksimal itu 10 orang. Itu maksimal 10 orang satu kelompok. Nah, bagi kita ada 30. Kalau dibagi 2 berarti kan dibagi 2 15 nggak bisa juga. Bisa. Kita kan jadi 15 nih. Berarti tetap 2 kelompok. Kelompoknya Bu Husnul nanti 2 lembaga, 2 kelompok yang melakukan KBL. Kelompok saya, nanti yang pendampingnya saya juga 2 lembaga. Jadi silahkan cari dari sekarang, incer-incer lembaga yang kira-kira kita bisa melakukan kunjungan belajar di sana. Yang kira-kira bisa pembelajarannya itu memberikan penambahan gitu, penambahan kita menjadi terstimulasi, kita ada pencerahan gitu. Soalnya nanti juga kan kita juga harus memberi apa ya, ada formnya ya, ada form checklistnya untuk ini. Kemudian pelaksanaan kegiatan gugus. Nah, di gugus juga ini kenapa bolak-balik ada gitu. Di gugus juga sama persyaratannya, setiap satu gugus teman-teman itu, jadi jangan salah kaprah lagi ya. Mohon maaf, saya nggak tahu teman-teman di sini yang dulu bagaimana gitu. Jadi gugus itu teman-teman cari atau dari sekarang mungkin menghubungi ketua gugus di kecamatannya masing-masing. Kan satu kecamatan itu terdiri dari banyak gugus ya. Paling tidak satu gugus itu 4 atau 5 lembaga gitu ya Bu Husnul ya. 4 Iya, atau Bunda. 5 lembaga yang letaknya dekat-dekat.
gitu. Yang letaknya dekat-dekat. Nah, teman-teman cari 10 orang, 6 sampai 10 orang gurunya. Jadi bilang aja kalau memang nggak kenal dengan ketua gugusnya, bilang ke kepala sekolahnya. Ibu, saya dapat tugas ini, mohon bantuan, saya dijembatani kepada ketua gugus supaya saya bisa melakukan kegiatan di gugus ini, gitu. Kegiatannya apa? Kita menyampaikan sharing salah satu materi yang teman-teman sudah terima kemarin selama tatap muka. Begitu kan yang dijelaskan kemarin di Pamung ya, di P3 PAUD, begitu nggak? Gitu Iya, ya. Bunda. Karena mohon maaf saya dan Bu Husnul tidak bisa hadir, ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian penyusunan laporan terakhir sudah melakukan KBS, sudah melakukan gugus penyusunan laporan, penyampaian laporan tugas mandiri. Bun, bagaimana kalau melakukannya ini tidak berurutan? Boleh, silakan saja, asalkan sesuai dengan